Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Yakin Ibrahim dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Jadi saya di sini akan menjelaskan materi saya yang berjudul tentang ku berbagi infak dan sedekah, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Baik, pengertian infak. Infak berasal dari kata anfaqo yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Misalkan kita mempunyai rezeki berupa uang, hendaknya kita mengeluarkan, memberikan sebagian harta uang kita itu untuk kepentingan dalam ajaran Islam. Seperti contoh, kita infakkan uang kita, harta kita ke masjid atau musola. Bisa juga kita infakkan sebagian dari rezeki kita untuk membantu fakir miskin. Nah, itu sedikit pengertian tentang infak. Lalu apa bedanya dengan sedekah dan infak? Sedekah itu lebih luas lagi, tidak hanya sebatas harta benda, tetapi meliputi jasa, bahkan senyum, bahkan membuang ranting atau duri dari jalan itu pun dinamakan sedekah. Jadi sedekah itu sangat ringan tetapi sangat luas. Senyum itu adalah sedekah. Kita bisa senyum kepada teman-teman kita, itu merupakan sedekah yang akan berpahalakan ibadah. Kemudian infak dan sedekah dianjurkan dengan harta yang baik. Ketika kita mendapatkan uang dari hasil jerih payah kita, sebaiknya kita infakkan sebagian. Tapi jangan sampai dengan harta atau harta benda yang tidak baik. Misalkan uang dari mencuri, lalu kita sedekahkan. Nah, itu tidak boleh ya, karena itu harta yang tidak baik. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 267 disebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Nah, dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, harusnya kita menggunakan harta yang baik. Lalu kepada siapa kita berinfak dan bersedekah? Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Nah, itu yang pertama, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, dan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan atau musafir, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Boleh kita berinfak bersedekah kepada musafir. Musafir itu ketika melakukan perjalanan dari rumah itu membawa bekal seadanya. Nah, ketika melakukan perjalanan jauh dan kebetulan bekal yang dibawa itu habis, maka dia membutuhkan bantuan. Nah, kita yang mempunyai sebagian harta yang lebih, sehendaknya kita bersedekah kepada musafir atau yang lain dari golongan-golongan yang telah saya sebutkan tadi. Nah, sebetulnya harta itu adalah ujian. Harta itu bisa berupa uang, harta itu bisa berupa keluarga, harta itu bisa teman. Semua itu adalah ujian. Nah, dalam surah Al-Fajr ayat 15-18 yang artinya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu memuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Jangan sampai kita hanya mendekat kepada Allah hanya ketika kita membutuhkan saja. Ketika kita senang, itu kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaiknya rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Dan seburuk-buruknya rumah orang Islam
yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Nah, ini adalah salah satu golongan yang mendapatkan infak atau sedekah, yaitu adalah anak yatim. Maka kita harus berbuat baik kepada anak yatim tersebut, karena Rasul bersabda sebaik-baiknya rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Nah, mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sesungguhnya kekurangan itu datangnya dari saya dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.